Oke, silakan videonya Mbak. Saya tambah link ya. Udah bisa diputar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah suaranya kedengaran dengan jelas ya. Jelas, Mbak. Oke. Selamat siang, selamat bergabung teman-teman semuanya. Pada acara pameran atau acara launching project Kabin Zero Waste Kampung Bakat 3, Kampung Komunitas Ibu Profesional. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman semuanya. Apa kabarnya di siang hari yang cerah di sini, sangat cerah ya. Bagaimana di tempat teman-teman? Semoga cerah ya. Dan cuaca yang cerah semoga terbawa ke suasana hatinya juga cerah ceria semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang tak bosan-bosannya kita aturkan atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam juga kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah saya ucapkan, dan terima kasih kepada para Ayunda, ada Mbak Lenti, Mbak Neng, dan Mbak Astri. Kemudian kepada teman-teman Sifat, ada Mbak Arida, ada Mbak Dini, dan Mbak Esti. Dan saya juga teristimewa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol bersama di sini, meramaikan kegiatan kita ini dengan harapan ada manfaat dan dampaknya kelak. Terima kasih. Kemudian izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yuni Oktavia dari Kabin Zero Waste yang diamanahkan oleh teman-teman untuk membawakan acara ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini saya tidak ingin perkenalkan diri sendiri. Saya juga akan memperkenalkan ada siapa saja di Kabin Zero Waste. Ya, silakan Mbak Esti atau Mbak Lenti untuk menampilkan slide-nya.
Ya, itulah tadi para Ayunda dan Super di kabin Zero Waste yang diakhiri dengan Zero Waste Yuk. Ya, sebuah ajakan untuk kita semua selamatkan bumi. Ya, untuk selanjutnya kita akan mintakan sepatah atau dua patah kata dari Ayunda, perwakilan Ayunda. Mungkin ini bisa diwakili oleh Mbak Lenti ya. Mbak Lenti dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya wabarakatuh. terdengar ya, Mbak ya? Halo? Terdengar, Jelas, Pak? Mbak. Jelas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Yeni. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di sini yaitu dalam acara talk show sekaligus grand launching dari produk kabin Zero Waste Kampung Bakat Batch 3. Tema untuk grand launching-nya yaitu ngobrol seru tentang Zero Waste Yuk gitu ya. Nah, Zero Waste Yuk sendiri atau Zero ini merupakan hasil karya dari produk kabin Zero Waste itu sendiri berupa printable worksheet yang insya Allah akan di-launching nanti gitu. Nah, ini ibu-ibu semua ya, apakah ada yang dari luar ibu profesional? Mungkin bisa di kolom chat ya. Selayang pandang, kalau tadi sudah dikenalkan tentang apa namanya Ayunda dan juga shipper yang ada di kabin Zero Waste. Kalau saya boleh bercerita singkat, sebenarnya untuk shipper yang apa namanya menjadi peserta gitu ya, peserta yang belajar di kabin Zero Waste itu awalnya ada 9 orang gitu, tapi karena ada satu dan lain hal yang berhasil menyelesaikan misi ada 5 orang gitu. Namun yang membantu menjadi tim project kabin ini ada 4 orang gitu. Nah, itu insya Allah pejuang tangguh gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali pada teman-teman shipper yang sudah bertahan sampai pada titik ini. Pengen nangis jadinya. Ya, di sini kita akan berbahagia kan ya konsepnya ya. Kita seru-seruan. Tapi yang pasti memang saya terharu gitu ya. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah sampai pada tahap ini. Kita sudah menyelesaikan proyek kabin dengan segala kelebihan dan kekurangan. Mudah-mudahan nanti printable yang sudah kita launching nanti itu akan memberikan manfaat gitu ya, manfaat yang meluas. Nah, ini ada Ayunda dari Kabin Zero Waste Batch 2 ya, ada Mbak Elis. Selamat datang Mbak Elis, terima kasih sudah ikut bergabung di grand launching Kabin Zero Waste pada siang hari ini gitu. Nah, ibu profesional yaitu perempuan ya yang ini sebenarnya ada slide-nya gitu ya, tapi mohon maaf sekali lagi ada kendala teknis gitu ya. Ada kendala teknis sehingga saya tidak bisa menampilkan gitu. Ibu profesional sendiri merupakan eh, perempuan yang paham bagaimana mendidik anak dengan benar, cekatan dalam mengolah diri dan keluarga, senantiasa meningkatkan kualitas diri sehingga menjadi perempuan yang produktif dan berkarya positif yang bermanfaat bagi banyak orang. Masya Allah sudah 11 tahun lebih ibu profesional, sudah berkembang yang awalnya dari Institut Ibu Profesional, kemudian berkembang menjadi beberapa komponen dan juga beberapa program inovasi. Nah, Kampung Bakat ini merupakan salah satu program dari salah satu komponen ya, yaitu Kampung Komunitas Ibu Profesional, dan sekarang sudah masuk ke batch 3 gitu. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut sampai batch-batch selanjutnya sebagai wadah belajar dari ibu-ibu yang berada di Kampung Komunitas Ibu Profesional gitu dan semakin berkembang. Ada 19 kabin ya, itu juga bertambah dari batch sebelumnya, dan salah satunya yaitu kabin Zero Waste ini. Gitu. Mungkin itu saja ya Mbak, ini perkenalan dari saya, tidak panjang. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh juga gitu, nanti silakan
di samping kita sharing tentang zero waste, boleh juga tanya-tanya sedikit lah ya tentang ibu profesional atau kampung komunitas ibu profesional dan juga kampung bakat. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Lengki, terima kasih kepada para Ayunda, Mbak Neng dan Mbak Asri juga yang telah dengan sabar, meskipun kami tinggal berlima, beliau masih dengan sabar membimbing kami sehingga kita bisa melahirkan proyek ini, gitu. Melahirkan karya dari kabin Zero Waste. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang Zero Waste bersama Mbak Arida. Mbak Arida sudah hadirkah? Sudah standby? Oke, Mbak Arida ini merupakan ibu dari 4 orang anak. Beliau sekarang lagi berdomisili di Surabaya. Halo Mbak, gimana kabarnya di sana Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak, cerah juga ini. Suasananya Alhamdulillah. cerah, hawanya cerah. Iya. Ya, Secerah semoga jilbabnya proyek Mbak Yeni. semoga itu menular ke teman-teman semuanya ya. Iya, amin. Baik, kita mungkin sebelum kita lanjut ya, mungkin kita ingin tahu dulu, mungkin ada yang belum tahu apa itu zero waste ya, karena kalau dari katanya itu zero dan waste gitu kan, nol sampah gitu. Jadi bisa dijelaskan sedikit Mbak apa itu zero waste? Iya, baik Mbak. Oh ya Mbak Hesti, untuk materi zero waste apa bisa ditampilkan PDF-nya? Baik, ya. Mungkin kalau bisa sekalian biar mendukung penjelasan ya, sambil saya Oke, cerita nih. Nah, itu zero waste. Zero, nol, waste, sampah. Jadi produksi nol sampah mungkin nggak sih? Kita ini kan manusia hidup itu pasti tiap hari ada aja sampah yang kita hasilkan. Padahal kalau tumbuhan, hewan itu dalam siklus hidupnya itu Tuhan ciptakan mereka itu nol sampah. Jadi setiap apa yang mereka makan, kotoran mereka, bahkan mungkin bangkai atau jasad mereka bisa terolah kembali oleh alam hingga mendukung keberlangsungan kehidupan yang selanjutnya. Lah ini nih kita manusia mungkin baru lahir berapa hari aja sudah menghasilkan sampah ya. Makanya pertanyaan, emang bisa zero waste manusia? Nah, sebenarnya itu sangat bisa bukan dalam artian harus sempurna nol sampah sama sekali, bukan ya. Tapi zero waste itu sendiri adalah suatu proses seperti proses kebaikan yang lain, pasti bisa kita lakukan secara bertahap. Dari mulai yang kita bisa dulu, yang mudah dulu, sekarang juga. Sedangkan pengertian zero waste sendiri itu apa? Zero waste adalah sebuah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong kita untuk bijak dalam mengkonsumsi dan memaksimalkan siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Kok saya lihat di sini berarti ada 2 poin utama ya. Berarti satu, bijak mengkonsumsi, yang kedua memaksimalkan siklus hidup produk. Nah, untuk yang pertama bijak berkonsumsi berarti kita menakar nih konsumsi kita bagaimana agar meminimalkan mungkin sampahnya, mencegah dari kemubadiran atau kesia-siaan. Dan kemudian memaksimalkan siklus hidup berarti agar produk yang kita pakai kalau bisa jangan hanya cuma sekali pakai langsung buang, tapi bisa digunakan berulang kali. Nah, gitu Mbak Yeni penjelasan tentang zero waste versi saya. Ya. Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Mulai tercerahkan tentang apa itu zero waste ya. Jadi zero waste itu tidak memulai ya, walaupun tidak bisa nol, tapi kita bisa mengurangi, melakukan dari apa yang kita bisa, dimulai dari sekarang dan mulai dari diri kita sendiri gitu Mbak ya. Ya. Iya Kemudian benar Mbak. timbul lagi pertanyaan, kenapa sih Mbak mesti zero waste Mbak? Kalau untuk alasan zero waste yang pasti kita sekarang udah bisa lihat banyak banget lah ya berita-berita gimana kasus sampah itu mencemari lautan, mencemari tanah, mencemari bahkan masuk mikroplastik itu sampai masuk ke dalam tubuh
binatang-binatang yang kita konsumsi gitu. Apalagi juga racun-racun yang mencemari tanah, air, dan udara ketika sampah tidak dikelola dengan baik. Misalnya dibakar, pastinya akan mencemari udara. Nah, untuk berarti itu tadi alasan saya pertama, motivasi Zero Waste adalah untuk apa namanya ikut melestarikan lingkungan. Kita tinggal cuma di bumi ini aja yang bisa kita tinggali. There is no other planet. Mau ke Mars juga itu masih apa namanya proyek mungkin 100 tahun lagi dan belum tentu kita juga bisa ke sana ya. Intinya bumi yang ada ini udah paling sempurna Allah ciptakan. Marilah kita jaga dengan apa yang kita bisa. Jadi lebih baik ada 1.000 orang yang berzero waste secara tidak sempurna daripada hanya 1 orang yang berzero waste secara sempurna. Karena dampaknya pasti akan lebih banyak kalau bareng-bareng. Termasuk saya, walaupun belum sempurna, pokoknya tetap harus belajar berzero waste. Terus yang kedua, alasan secara spiritual. Secara spiritual dalam agama saya, agama Islam itu banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang mengajarkan tentang kelestarian lingkungan. Misalnya ayat Al-Quran adalah larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Ketika kita menghasilkan sampah tanpa bertanggung jawab, membuang sembarangan, memakai produk sekali pakai tanpa pertimbangan, sehingga akhirnya berakhir mencemari lingkungan, itu mungkin termasuk kerusakan yang juga kita perbuat. Kemudian ketika kita bisa berbuat kebaikan, menjaga lingkungan, maka sayangi apa yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Kita kayak lagi cari pahala nih lah. Namanya manusia hidup di dunia cari pahala ya, kita mencari pahala juga dari tindakan-tindakan yang melestarikan lingkungan. Jadi ada 2 strong why saya melakukan zero waste itu, Mbak. Halo, Mbak Yeni. Ya, ya, menarik sekali Mbak. Ya, lebih baik ada 1.000 orang yang melakukan sedikit zero waste daripada 1 orang yang melakukan yang banyak ya Mbak ya. Jadi jangan abaikan yang sedikit karena sedikit akan berdampak kalau dikerjakan bersama-sama gitu Mbak ya. Ya, Betul saya juga sekali. menyadari Mbak ya. Saya coba baca berita di tempat saya tinggal ini di Padang, itu di TPA air dingin namanya. Menurut prediksi kalau pengolahan sampah di TPA itu tidak maksimal, maka 2025 itu udah nggak bisa lagi buang sampah ke sana. Terus sampah kita mau dibuang di mana gitu ya. Terus baca lagi berita-berita kalau ikan di laut-laut kita itu tidak lagi steril gitu kan, sudah banyak mikroplastik gitu. Jadi saya merinding gitu. Kalau tidak kita siapa lagi yang mulai Mbak ya? Nah itu. Betul. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi langkah-langkah untuk memulainya bagaimana Mbak dalam penerapan zero waste ini? Apakah mungkin ya mungkin bisa dijelaskan bagaimana langkah-langkah kita untuk menerapkan zero waste ini Mbak? Iya, jadi kalau bersumber dari bukunya Mbak Deka Wardani ya, itu salah satu praktisi zero waste yang sangat menginspirasi di Indonesia. Sebenarnya ada 3 langkah mudah untuk zero waste. Yang pertama cegah, yang kedua pilah, yang ketiga adalah olah. Dan ini porsinya tuh kayak piramida terbalik. Cegah itu piramida paling atas, tapi porsinya paling banyak. Yang kedua pilah, yang ketiga baru olah. Cegah itu bagaimana? Cegah itu adalah dengan berusaha mengurangi sampah yang akan kita buat. Nah, sampah yang akan kita buatkan ini kebanyakan itu produk-produk sekali pakai ya. Itu yang pastinya banyak membebani. Coba kita misal sekali waktu mengecek tempat sampah kita, pasti kebanyakan yang ada di situ ya produk-produk kemasan-kemasan sekali pakai. Terus mungkin juga sampah makanan. Indonesia termasuk salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Nah, itu cara mencegahnya tentu saja kita bisa menimbang dengan bijak kebutuhan makan dalam sehari itu bagaimana. Terus menghabiskan makanan kita dan menularkan juga kepada keluarga untuk selalu menghargai dan menghabiskan makanan. Itu saya rasa 2 hal yang
sebenarnya pasti bisa kita lakukan kok. Karena hal-hal semacam itu kan sebenarnya sudah diingatkan juga dari zaman orang tua kita ya, nggak boleh menyisakan makanan nanti ayamnya mati, yaitu apa mitosnya, tapi secara logika pasti tidak menghabiskan makanan, jadinya adalah pemborosan sumber daya sekaligus potensi nambah sampah. Sedangkan untuk mencegah produk sekali pakai, ini mudah sekali ya, kita cukup sediakan tas belanja. Mungkin kalau ke supermarket sudah biasa bawa tas belanja. Nah, kenapa sekarang kalau ke pasar sama ke warung nggak kita bawa juga? Kan tasnya udah ada, tinggal kita cangking, kita bawa nih. Terus misal beli kue atau beli makanan siap santap itu, coba kita bawa tempat bekal atau tepak makan, nggak usah yang fancy, nggak usah yang estetik, seadanya di rumah aja kita manfaatkan dulu setiap yang ada. Mungkin tisu, daripada harus boros tiap bulan belanja tisu, ada kain-kain perca di rumah, ayo dipotong-potong, kita gunakan sebagai lap pengganti tisu. Insya Allah zero waste itu mudah dan murah, dan kita semua pasti bisa melaksanakan. Itu yang pertama dari cegah ya Mbak ya. Ini mau langsung lanjut atau ada pertanyaan lain dulu Mbak? Oke, saya langsung lanjut aja ya Mbak Yeni ya. Setelah cegah yang sebaiknya porsinya paling banyak, insya Allah jumlah sampah kita akan mulai berkurang nih. Nah, setelah berkurang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pilah. Pilah itu gimana sih? Pilah tuh maksudnya sampah yang ada di rumah kita bagi-bagi sesuai jenisnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa diolah menjadi barang yang bermanfaat. Jadi kalau kasus menumpuknya sampah di tempat pemrosesan akhir di berbagai kota itu ada dua ya. Yang pertama volume sampah yang luar biasa besarnya setiap hari, dan yang kedua sampah tersebut tidak terpilah. Kalau tidak terpilah, jadi tidak bisa diolah. Tadinya sampah makanan, sampah organik, daun-daun seharusnya kalau terpilah bisa diolah menjadi kompos. Karena tercampur sama plastik, nggak mungkin diubah jadi kompos. Demikian juga sampah plastik yang harusnya bisa diolah didaur ulang, karena kotor bercampur dengan sampah organik, akhirnya sampah plastiknya juga tidak bisa diolah. Nah, jadi langkah kita yang kedua adalah memilah sampah. Biar mudah, mungkin kita bisa sediakan entah kardus, entah keranjang ataupun kresek besar gitu ya, apapun yang ada di rumah yang sekiranya bisa untuk menampung sampah tadi, kita tulisin plastik, kertas, sama organik. Nah, nanti yang plastik atau kertas, atau mungkin kalau kita ada sampah logam ya, sering beli kemasan kaleng atau apa, kumpulin jadi satu, dibersihkan, dan bisa kita setorkan ke bank sampah atau pemulung, pengepul, atau industri daur ulang. Itu langkah pilah sendiri insya Allah udah sangat besar dampaknya, saya rasakan sendiri untuk mengurangi volume sampah yang akhirnya harus terbuang ke TPA. Nah, setelah cegah dan pilah, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu olah. Kalau olah, yang paling gampang bisa kita lakukan di rumah adalah mengompos. Nah, mengompos ini kalau lahannya terbatas gimana ya? Terus terang rumah saya juga mungil ya, jadi depan di teras itu saya sediakan satu kompos bag, atau ada juga karung bekas, karung beras, tinggal dimasukkan tanah, terus sekam atau daun-daun kering sebagai unsur coklat, terus kemudian kompos sebelumnya yang sudah jadi, kalau misalnya nggak punya bisa beli di tukang taman ya, harganya sekitar Rp5.000. Habis itu udah tiap hari tinggal dicemplungin aja sisa organik kita. Itu karena memang kita masakan ada kulit buah dan sayur, ada bumbu-bumbu dan lain-lain, itu sebenarnya sampah organik biasanya menyumbang bobot paling besar dari produksi sampah rumah tangga tiap hari. Dengan mengompos, itu luar biasa volume sampah yang akhirnya terselamatkan, bisa terolah menjadi kompos dan tidak harus berakhir di tempat pemrosesan akhir. Jadi kuncinya ada 3 ya, cegah, pilah, dan olah. Demikian Mbak Yeni. Terima kasih Mbak Arida. Jadi seperti
sebenarnya itu sebuah langkah yang mudah ya. Yang penting ada keinginan dari dalam diri kita untuk segera memulainya. Istilah dan olah gitu. Karena memang kita eh, bumi kita sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi eh, apa namanya kita masing-masing kita eh, hendaknya mengambil peran gitu ya, semampu kita gitu. Saya baca juga di berita bahwasanya rata-rata 0,7 kilogram per orang di Indonesia ini menghasilkan sampah gitu. Per Jadi hari itu ya Mbak ya. kalau masing-masing iya per Waduh. hari per orang gitu. Berapa kalau dihitung tahun berapa ton per orang per tahun gitu kan ya. Jadi kalau masing-masing kita berbuat semampu kita berkurang dari 0,7 mungkin jadi 0,5 atau 0,3 itu kan sudah kalau dalam setahun dah berapa ton bisa kita kurangi sampah yang berakhir di TPA gitu ya Mbak ya. Oke Mbak. Dalam penerapan apa zero waste ini kira-kira tantangan apa yang Mbak Arida hadapi dalam kesehariannya? Ada nggak? Kalau tantangan dari diri sendiri ya Mbak yang terutama. Karena memang kita mungkin 2/3 hidup kita lah, hidup saya generasi 90-an itu sudah dimanjakan dengan kemudahan berbagai hal yang sekali pakai gitu. Jadi memang butuh tekad yang kuat untuk ayo sedikit berusaha tapi bisa kok. Jadi ketika memang darurat, maksudnya kita nggak lantas mengharamkan barang-barang sekali pakai ya Mbak ya. Tetap ketika darurat atau tetap itu bisa, tapi semaksimal mungkin kita coba cegah menggunakan barang-barang yang hanya single use tadi. Dan sebenarnya kalau kita mau menilik mungkin tahun 80-90-an itu kan sebenarnya penggunaan barang sekali pakai belum semarak sekarang ya. Dulu tuh para penjual di pasar bahkan jarang yang menyediakan kresek. Jadi setiap kita belanja ke pasar, dulu pasti disuruh membawa keranjang anyaman, itu saya ingat sekali. Terus kemana-mana bawa rantang untuk beli makanan atau untuk mengirim makanan ke saudara. Sekarang semua serba kardus, mika, plastik gitu-gitu. Jadi tantangannya adalah mengendalikan diri agar tidak terlena dengan kemudahan barang-barang sekali pakai. Dan insya Allah perjuangan ini mudah dan berpahala. Itu aja deh. Iya, saya juga merasakan hal tersebut ya. Saya juga melihat ketika nenek saya mau ke pasar itu selalu bawa tas itu, bawa tas keranjang itu ya. Kemudian selalu bawa botol buat beli minyak gitu kan. Nah, gitu. Ya, Ini menarik sekali. Namun kita akan jeda dulu sejenak ya Mbak. Kita mau bagi-bagi ini dulu, bagi-bagi door prize bagi teman-teman yang adakah teman-teman yang mau bercerita pengalamannya dalam menerapkan zero waste? Adakah yang bersedia bercerita pengalamannya dalam menerapkan zero waste? Akan ada hadiah dari kabin zero waste. boleh Kita cerita, tunggu. boleh pertanyaan juga ya Mbak ya. Nah, iya. Mau bertanya atau bercerita? Silakan. Adakah? Sayang loh kalau dilewatkan. Mana tahu cerita kita ini akan bisa lebih menginspirasi teman-teman yang lainnya. Itu Mbak Rahma sudah raise hand, Mbak. Oh ya, silakan Mbak Rama. Yang pertama nggak ada yang respon, jadi saya aja yang respon. Apa itu sebenarnya Putus-putus ya, Ditanya putus-putus. Gimana teman-teman yang lain? halo, Ya, bisa dengar nggak? udah. Halo, Ya, sudah nggak? ya, ya. Jadi Udah. ya Mas RT
kebetulan ketua RT saya itu penggalak zero waste. Nah, jadi semua warga yang ada di situ harus memilah sampah botol plastik dan kardus. Nah, dari situ saya tanya botol plastiknya mau diapakan, kardusnya mau diapakan. Nah, katanya itu mau dijual, terus uangnya itu dipakai untuk kegiatan RT. Nah, dari situ saya ikut coba-coba. Terus kemudian ada tutup botol, karena tutup botol itu tidak menjadi bahan daur ulang. Akhirnya tutup botol itu kan banyak bertumpuk di satu sudut tempat pemilahan sampah itu. Nah, saya ditantang sama Bu RT. Dari tutup botol itu kira-kira bisa jadi apa Bu Rahma? Seperti itu. Jadi saya googling, lihat di YouTube, ternyata bisa jadi tas, bisa jadi tempat sampah. Dan saya bikin tas. Alhamdulillah satu tas itu laku seharga 25.000. Satu tas itu seharga 25.000. Jadi sejak saat itu saya rajin sekali kumpulin tutup botol sama bungkus-bungkus kemasan kopi, saset-saset itu untuk saya belajar menganyam, dan itu juga bisa jadi tas katanya. Jadi tinggal itu. Terus kemudian untuk kompos, alhamdulillah bulan ini sudah panen yang pertama sekali. Itu pun awalnya saya maju mundur karena kebayang baunya, bau saya saja sudah bikin saya uring-uringan, apalagi ini mau bikin kompos yang baunya pasti enggak banget gitu. Jadinya saya apa Bu bikin, tidak usah yang ada nasinya, pokoknya sayur aja, kalau enggak udah saya sisa kulit buah, kulit sayur kayak gitu-gitu. Akhirnya alhamdulillah bulan ini panen nggak tahu berapa kilo, pokoknya 2 ember besar yang besar itu jadinya. Dan itu dibagi-bagi ke tetangga untuk pupuk tanaman. Alhamdulillah dengan pot itu melon saya tumbuh, alhamdulillah sekali. Melon saya tumbuh subur. Jadi kebetulan juga pas ditawarkan jadi operator di kabin zero waste ini, saya nggak menolak sama sekali, kata langsung bilang yes aja, karena memang mau nambah ilmu lagi di sini. Makanya tadi lihat ilmunya, saya senang sekali berada di kabin zero waste ini. Makasih Mbak Ini. Iya, menarik sekali Mbak Rahma. Ternyata sampah itu bisa berkah dan bisa menjadi rupiah ya, dan bisa juga bantu tetangganya. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Nanti bisa kita hubungi Kabin Zero Waste nanti. Tinggalkan nomor apa yang bisa dihubungi. Kita akan hubungi nanti setelah ini. Untuk selanjutnya tadi ada Mbak Fitra. Mbak Fitra, silakan Mbak. Ya, halo selamat siang. Ya, Terima ya. kasih Kabin Zero Waste sudah mengadakan acara ini. Makasih banyak. Mbak, saya mau tanya tentang manajemen pengelolaan tas spoonbone. Karena kan sekarang karena nggak boleh ada sampah plastik, orang-orang kan dikasih tas ya, tas spoonbone ya. Nah, karena sifat konsumtif orang itu eh, masih ada, ya kan jadi beli terus dikasih tas lagi, akhirnya kan tasnya numpuk ya. Nah, itu apakah apakah udah ada drop off untuk pengelolaan tas spoonbone di kota-kota besar atau di Indonesia? Terus yang kedua sebenarnya tas spoonbone itu nanti bisa dijadiin apa? Gitu. Kalau kalau untuk tempat kosmetik gitu kan udah ada drop off-nya ya, udah ada pengelolanya gitu. Jadi bisa dikirim atau bisa dibuang ke titik-titik tertentu. Sampah listrik juga ada gitu. Dan sampah listrik misalnya kayak baterai atau kabel gitu-gitu kan ada ya. Nah, untuk
tas Spunbon ini gimana? Gitu sih pertanyaan saya. Terima kasih ya Mbak. Maaf off cam ya, karena Mbak lagi lihat Citra. Devi. Iya. Gimana nih Mbak Arida tentang drop off untuk pengelolaan tas Spunbon ya? Iya Karena Mbak, banyak. terima kasih pertanyaannya. Ya, ini saya juga sebenarnya sekarang masih mencari untuk tas Spunbon tuh kayak jadi the new problem gitu ya. Apa maunya bebas plastik tapi jadi kebanyakan Spunbon karena memang problemnya sebenarnya bukan di material plastiknya tapi di penggunaan sekali pakainya. Dan saya sendiri cari-cari untuk saat ini di Surabaya pun, tapi memang saya belum benar-benar nyari lagi ya. Apakah ada? Kalau Mbak tadi domisilinya di mana, Mbak? Saya di Bekasi, Mbak. Bekasi. Saya kemarin sih kayak follow IG-IG itu ya, apa namanya, tempat pengelolaan apa yang menerima sampah yang bisa didaur ulang kayak Rekosistem, terus apa sih namanya, bank sampah bersinar, itu sepertinya lumayan progresif dan itu domisilinya di sekitar Jabodetabek. Mungkin bisa mereka untuk cek informasi sudah bisa nerima tas Spunbon atau belum gitu Mbak. Mohon maaf kalau mungkin kurang bisa memuaskan jawabannya ya. Dari para Ayunda barangkali ada tambahan. Mungkin sedikit menambahkan kalau misalnya ketika ada pembagian ada Spunbon terus banyak-banyak dibagikan ya mungkin kita tolak dulu karena kita udah punya ya ditolak gitu kan. Tapi kalau sudah ada nanti drop off-nya mungkin bisa dilanjuti gitu Mbak ya. Mungkin itu tambahannya kalau mungkin dari Mbak Ayunda ada tambahan kah? Ya, Mbak. Karena mungkin itu dulu ya. Eh, terus di chat juga ada gimana sih dari Mbak Nur Hayati ya gimana sih cara supaya saya ibu yang kadang kepala udah penuh dengan kerjaan urus anak masak beres tetapi juga ingin rumah minim sampah dengan cara yang Iya. tepat rasanya mau kalau mesti angkut keranjang dan manual ke pasar sendiri pasti kesek lebih menggoda gitu. Ini gimana nih Mbak? Bisa kasih susu dikit jadi segini. Iya ya. Ibu itu kepalanya kadang sampai mau pecah saking banyak yang dipikir. Nah itu kalau untuk masalah zero waste ini terus terang memang dukungan keluarga juga sangat berarti ya termasuk anak-anak. Jadi saya juga mulai membiasakan mereka membacakan buku-buku tentang zero waste, lingkungan, terus nonton video-video tentang zero waste juga, ngajak suami juga. Terus kemudian apa namanya mengikuti event-event zero waste. Jadi biar kita satu rumah itu saling menguatkan. Dan alhamdulillah kadang karena sudah terbiasa, jadi kadang justru mereka yang inisiatif kayak ngambil tepak bekal atau apa, terus suami yang apa namanya di motornya sudah sedia tepak bekal untuk kalau misal pulang kantor ingin beli sesuatu pelan-pelan aja Mbak. Apa namanya kan memang sebagai ibu kita amanahnya banyak ya pokoknya dinikmati zero waste ini ketika suatu saat mungkin terasa gagal aduh kok hari ini produksi sampah lagi ya sudah berarti sampah itu kita pilah aja biar milahnya gampang itu tadi pakai benda apapun di rumah yang bisa untuk naruh sampah sesuai dengan jenisnya. Jadi ketika saatnya ngangkut ke bank sampah sudah nggak harus bongkar-bongkar di antara tumpukan campuran barang-barang lain itu kalau memang sudah ada sampahnya karena kemarin nggak sempat bawa timbal ya sudah plastik yang ada kita pilah biar bisa diteruskan ke bank sampah. Terus besok gimana? Biasanya sih kalau saya tinwall itu dijadiin satu deket sama tas belanja atau kadang saya masukin ke dalam tas belanja. Di motor saya sediain juga, di mobil ada. Jadi kayak ketika mau belanja nggak usah nyari-nyari lagi, udah langsung ambil aja gitu. Semoga bisa membantu ya Mbak ya. Nah, gitu ya Mbak ya. Jadi kita lakukan semampu kita dan jangan jadikan itu sebagai beban, tapi sebuah
apa ya, sebuah rasa yang menyenangkan lah gitu ya. Ketika kita lihat tumpukan sampah kita mulai berkurang, itu ada suatu kebahagiaan tersendiri ya. Ya jangan dijadikan beban itu Mbak ya. Ya lakukan aja dulu yang bisa kita lakukan ya. Dari langkah yang penting ada langkah pertamanya dulu gitu ya. Jadi tidak perlu dipaksakan harus takluk ini, ya pusing lah jadinya kan. Nah gitu Mbak. Jadi untuk Ini sedikit tambahan boleh, jawaban, Mbak? ya silakan. Ini ketika kita di rumah mulai zero waste, terus anak ngelihat, terus ngelihat mereka juga sudah mulai, Mama, ini ya ke warungnya bawa tas ini, ya Allah tuh rasanya seneng banget loh Mbak. Ternyata kita sudah bisa menularkan kebiasaan baik kepada anak, walaupun belum sempurna nggak apa-apa, udah jalani aja. Gagal, besok diulangi lebih baik, udah gitu aja prinsipnya. Semangat ya Mbak ya. Ya, saya juga sering diingetin suami, udah ada kantong pajang belum udah bawa wadahnya belum gitu ya. Jadi saling ini ya, saling mendukung gitu ya Mbak ya. Kemudian saya baca dulu ada pertanyaan dari Mbak apa ya, Di atas ada Mbak Yeni. Iya, iya Dari Mbak Ainur di bagian Mbak agak Ainur ya. atas. Iya. Ya. Untuk bikin kompos itu apa dulu yang harus disiapkan? Apa ada kelas kah? Saya selama ini hanya memilah sampah, tapi untuk sampah organik tetap berakhir di bak sampah gitu. Ya, gimana Mbak? Iya, Mbak kalau Arida? untuk kompos, saya juga pengalamannya baru satu jenis komposter ya, yaitu komposter yang aerob atau butuh udara begitu. Ini sebenarnya sangat gampang, cuma intinya ada 3 unsur ya, tiga yang kita butuhkan. Yang pertama tempat, yang kedua unsur coklat, sama unsur hijau. Nah, sama mungkin starter atau tanahnya itu aja. Nah, untuk caranya gimana? Tempatnya itu karena ini aerob berarti kan butuh udara masuk, berarti butuh ada rongga-rongganya. Kita bisa pakai compost bag, itu bisa beli di e-commerce, harganya juga cukup terjangkau, nggak sampai 100.000, itu udah lumayan gede ya. Kalau nggak ada itu gimana? Pakai karung bekas. Karung bekasnya kalau dia kedap udara berarti kita bolong-bolongin sedikit gitu biar ada sirkulasi udara. Kalau nggak ada itu gimana? Ember bekas, pot bunga, apapun yang sekiranya cukup besar untuk menampung sisa konsumsi kita. Kalau udah ada tempatnya gimana? Bikin starternya. Starternya bisa pakai tanah yang dicampur dengan kompos yang udah jadi atau pupuk yang udah ya. Kalau sebelumnya udah pernah ngompos biasanya bisa pakai itu. Kalaupun belum pernah ngompos bisa beli di tukang taman, itu seperti saya tadi bilang harganya sangat terjangkau. Di Surabaya sekitar 5.000 tuh udah dapat sekarung kecil, itu sudah sangat cukup untuk starter dicampur sama tanah. Setelah itu masukkan unsur coklat. Unsur coklat itu bisa kardus yang disobek-sobek, bisa sekam bakar itu, atau bisa juga daun-daun kering. Intinya itu unsur coklat itu kan sesuatu yang kering ya, organik, tapi yang kering, yang nantinya jadi penyeimbang dari unsur hijau. Nah, unsur hijau ini baru kita masukkan sampah-sampah organik kita, misalnya kulit buah, kulit sayur, terus juga ampas kelapa, mungkin juga sisa-sisa makanan, itu bisa. Nah, ini sebenarnya sangat simpel, yang mungkin nggak ideal ya, yang saya praktekkan selama itu ini, dan itu ternyata bisa masih sukses gitu loh. Kalau untuk yang lebih idealnya ada mungkin bisa ditambah dengan apa sih namanya, yang bisa buat bioaktivator ya Mbak ya, yang biar kompos bisa lebih cepat itu. Nah, itu bisa Iya, pakai Mbak. air cucian beras gitu kan, semuanya murah dan mudah ditemukan di rumah ya Mbak ya. Jadi sangat bisa dilakukan di rumah. Itu kompos versi paling simpelnya saya deh. Coba dulu, atau mungkin ada mau ditambahin yang versi lebih oke-nya lagi Mbak, kakak-kakak Ayunda atau siper yang lain silahkan. Ya, ada satu lagi pertanyaan. Iya, Mbak. Kendalanya gangguan tikus. Nah, gimana Nambahkan nih cara sedikit aja, Mbak mengatasi? Yeni ya. Iya ya. Oh, waktunya habis ya?
Enggak, lanjut bentar lagi, Mbak. Masih ada. Ya. Lanjut. Oh ya, maaf nggak bisa on cam ya karena sinyalnya agak sulit di sini. Ya, jadi memang biasanya kalau untuk yang istilahnya apa ya pemula itu yang lebih mudah memang yang aerob ya. Kita menggunakan oksigen itu gitu. Selain nanti hasilnya dari komposnya juga kering gitu dan itu biasanya nggak bau gitu ya. Kalau tadi Mbak Rahmah menyampaikan khawatir bau gitu ya. Biasanya kalau untuk yang aerob itu relatif tidak bau gitu. Kalaupun mungkin bau berarti mungkin karena terlalu basah gitu ya. Tadi kata Mbak Arida ada apa? Terlalu banyak yang unsur hijaunya gitu. Nah, gimana cara menyeimbangkannya? Ya kita tambah aja unsur coklatnya gitu ya. Unsur coklat itu yang banyak mengandung karbon gitu ya. Kalau yang hijau kan banyak mengandung nitrogen gitu. Itu sih seperti kita apa ya permainan saja gitu. Kalau misalnya terlalu kering juga ya udah kita tambah yang unsur basahnya kayak gitu. Yang pasti prinsipnya tadi kalau aerob itu kan ada rongga udaranya supaya oksigen bisa masuk, ditambahi bioaktivator, mungkin juga dibantu sama ini ya apa namanya kotoran kambing atau pupuk kandang itu untuk mempercepat prosesnya juga bisa. Itu sih Mbak. Kita manfaatkan yang seadanya gitu. Bisa juga kalau mungkin mau cari di internet atau gimana gitu. Yang penting jangan dibikin pusing dulu gitu membayangkan yang enggak apalagi kepikiran belatung dan sebagainya gitu ya. Itu insya Allah bisa diatasi. Itu sih Mbak kalau dari saya ya. Tambah sedikit. Ya, terima kasih Mbak Lenti. Dan spill sedikit ya Mbak ya, di produk yang nanti akan kita luncurkan itu ada panduan mudah mengompos juga loh. Jadi jangan lupa ikuti sampai akhir dan nanti di check out produknya, soalnya free dan bermanfaat. Oke. Baik, Mbak. Terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bertanya ataupun teman-teman yang sudah menanggapi. Karena keterbatasan waktu mungkin ya. Nah, jadi kita mungkin ada kuis dulu sebelum kita lanjut. Ada satu kuis. Bisa ditampilkan, Mbak? Mbak Lenci atau Mbak Esti? Relax dulu sebentar. Ya, ini. Yang bisa jawab silakan di kolom. Ini ada Mbak Roma. Kompos. Belum dihitung udah dia. Gercep nih. Udah ada pemenangnya kayaknya ya. Yang pertama dan yang betul dan tercepat. Iya, sudah Mbak. Oke. Sip ya. Nah, selanjutnya tadi kita nah itu yang pertanyaan yang kedua. Sudah adakah? Kalau sudah ada kita stop. Ya, yang pertama nih Mbak Rama juga nih. Ya, bukan. Sudah direkam, Mbak? Iya, bener Mbak Rahma. Mbak Bawahnya Rama mungkin lagi. ya. Diambil yang bawahnya nggak apa-apa. Iya, Mbak Alvina. bagi-bagi. Nah, ya, ada Mbak Alvina. Oke. Ya, cukup dua itu dulu. Kita tambah satu lagi nanti di akhir. Kita ini ya simpan dulu Mbak. Oh, adalah yang ketiga yang nggak apa-apa. Kita tadi sudah ada dua parahnya dan tiga untuk ini. Ada tiga. Yang ketiga ini siapa pemenangnya Mbak? Mbak Norma, Bank Sampah, Mbak Norma. Mbak Norma. Oke, sip. Kita ada dapat pemenangnya, tiga pemenang untuk kuis dan dua orang penanya tadi. Penanya ataupun yang share. Oke, tadi kita lanjut ke yang lainnya. Oke, kita lanjut ngobrolnya sama Mbak Arida. Halo Mbak Arida.
Oke. Halo Mbak. Ayu. Nah, tadi bahagia sekali sepertinya bercerita ketika dinyatakan oleh waktu kita baru nih. Ya. Mungkin lebih lengkap ceritanya bagaimana? Mungkin itu ada juga di kita, misalnya kita menghasilkan sebuah produk ya Mbak ya, sebuah produk nantinya. Jadi bagaimana ceritanya tentang membiasakan anak-anak untuk minum sampah ini Mbak? Iya Mbak. Jadi kalau untuk melatih kebiasaan ke anak, pasti ada satu prinsip pokok ya, children see, children do. Jadi mereka akan mencontoh apa yang kita lakukan. Makanya mulai dari diri kita sendiri, kita juga yuk segera dimulai hidup minim sampah. Setelah itu kita juga mengajak anak terlibat, misal berbelanja bareng, kita bawa ini keranjang belanja, bawa tepak, minta anak untuk ikut membawakan, biar dia merasa punya peran ya, punya peran. Terus setelah itu pasti menguatkan lagi menguatkan strong why-nya dengan cara apa? Kita menyajikan realitas sekarang kondisi bumi ini dengan banyaknya sampah itu gimana. Bisa kita lihat aja nonton film dokumenter atau mungkin film kartun yang berkaitan dengan hal itu. Terus kita bacakan buku-buku, pasti mereka senang sekali juga, dan kita sabar menanggapi pertanyaan mereka. Semakin mereka bertanya, semakin mereka paham dan semakin kuat keinginan untuk hidup minim sampah juga. Kemudian yang terakhir adalah jadikan bahwa hidup minim sampah itu kerjasama kita sekeluarga. Jadi itu kayak rasanya seru, itu kayak proyek bersama kita. Kita mungkin setiap keluarga kan kayak punya visi misi ya. Lah, salah satu misi di keluarga kami adalah menciptakan rumah yang sustainable. Gitu. Jadi kita sering ngobrol sama anak, mama pengen nanti rumahnya tuh gini-gini ya, sambil kita wujudkan sekarang. Salah satunya adalah mungkin punya pengelolaan sampah pribadi, terus terbiasa melakukan pencegahan untuk sampah. Tapi sekali lagi ini adalah usaha kami, tapi kalau orang menilai saya apakah sudah zero waste atau belum, saya dengan harus saya akui saya belum zero waste, mungkin masih less waste ya, tapi saya nggak apa-apa, saya akan tetap berjalan, tetap ngajak anak-anak untuk melakukan itu, karena saya tahu dampaknya baik dan bisa menciptakan generasi anak-anak saya nantinya besarnya, ya mereka jadi generasi yang lebih zero waste dari saya, gitu Mbak. Seru sekali berkaitan dengan proyek kita, proyek Adit kita membuatnya kita dengan untuk membiasakan mereka dengan zero ini. Ya. Apa itu dan bagaimana proyek dari Kabin Zero Waste. Kita dengarkan pemaparan dari Mbak Maria. Ya Mbak, nanti belum ini ada ya, silakan Mbak Arida. Iya, jadi teman-teman semua, ya, alhamdulillah ya kita semua berkumpul pada siang hari ini. Halo, suaranya jelas ya Mbak? Jadi kami dari tim Kabin Zero Waste siang ini sangat bangga sekaligus berbahagia karena kami bisa meluncurkan produk dari kabin kami, yaitu printable worksheet bertema Zero Waste untuk anak usia 7 tahun ke atas. Nah, tujuan kami membuat proyek printable worksheet ini adalah untuk membiasakan membumikan zero waste itu ke semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa. Harapannya ketika mendampingi Ananda mengerjakan worksheet ini, maka ayah bunda pun akan turut termotivasi dan bisa belajar tentang zero waste. Hingga akhirnya kita mempersiapkan, menciptakan generasi yang zero waste, generasi kita sekaligus generasi yang akan datang. Mungkin kalau bisa dibuka
printable worksheet-nya bisa kita intip dikit-dikit nih isinya. Mbak Hesti minta tolong, oh ya Mbak Lenti. Nah, ini printable worksheet ini isinya itu ada sedikit materi, nggak terlalu banyak ya. Intinya materi yang simple tapi insya Allah mudah dipahami. Nah, setelah masing-masing materi itu akan ada berbagai kegiatan mengasyikkan nih. Ada games, ada tebak-tebakan yang berkaitan dengan zero waste. Jadi anak-anak bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Untuk materi utamanya kita jadi menjadi 4+1 ya, materi pokoknya itu 4. Yang pertama adalah, ada 4 materi. Oh ya, ada 5 materi, tapi yang pokoknya tuh ada 4. Yang pertama adalah zero mindset. Zero itu singkatan dari zero waste yuk. Jadi ayo kita berzero waste dengan bahagia. Pertama kita belajar zero mindset, menumbuhkan strong why dan mindset kenapa kita harus berzero waste. Kemudian ada zero cegah, kita belajar hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya sampah. Yang ketiga ada zero pilah, kita belajar cara memilah sampah yang benar. Dan yang keempat ada zero olah. Nah, di zero olah ini seperti saya spill tadi, ada petunjuk cara ngompos juga, termasuk games-games terkait dengan pengolahan sampah. Nah, ada tambahan materi, bukan materi, games aja ya, yaitu zero lifestyle. Diharapkan ketika zero waste sudah menjadi lifestyle kita, maka kita akan bisa semakin semangat untuk berproses lebih baik dari hari ke hari untuk hidup minim sampah. Tambahan informasi, printable worksheet ini bisa diakses dan di-download gratis di IP Store. Untuk alamat downloadnya akan di-share di kolom chat. Silahkan dicek dan nanti di-kopas ya untuk disimpan, atau bisa langsung dicek di IP Store. Nanti bisa dicari-cari mana sih ini printable worksheet-nya Zero. Nah, silakan di-download gratis, dan harapan kami semoga bisa menjadi amal jariah dari seluruh kru kabin Zero Waste. Semoga bisa menjadi pendidikan dan penyemangat untuk bersama-sama kita menjaga kelestarian lingkungan, bersama-sama kita menjaga bumi karunia dari Allah ini dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait printable worksheet Zero ini, silahkan. Ada yang mau bertanya? Atau masih ada nggak? Jangan lupa di-download, boleh dibagikan informasinya, di-share ke teman-teman semua ya. Semoga semakin banyak yang bisa memanfaatkan printable worksheet Zero ini. Karena kami membuatnya dengan penuh cinta dan kebanggaan kepada teman-teman semua dan seluruh masyarakat para penerap Zero Waste di Indonesia. Ada di kolom chat, ada di Wikipedia buat tulis, misalnya pengennya lalu di ATM belum 7 tahun setelah. Ya, ini di room chat sudah ada alamatnya, sudah bisa di download. Ada pertanyaan lagi kah tentang
Ibu Kristabel ini. Dulu kita lihat dulu nih informasi dari Mbak Dama tentang spoon tadi ya. Bisa dilihat di ini, spoon bisa dikirim ke sini kalau mau asal bersih dan kering. Dan website halamannya ada di chat, di room chat, juga boleh di copy ini. Oh ya, kresek-kresek ya Mbak. Oke, itu. Ya, sekarang gimana, sudah masih kresek-kresek kan Mbak? Agak Mbak Yeni. Oke. Ah, iya. Oke. Gitu, Pak. Oke, kita masih ada waktu untuk iya Pak, pasnya nyala. Tuh. Untuk alamat download printable worksheet Zero di IP Store sudah ada di kolom chat ya Mbak ya. Silahkan kalau mau di copy atau langsung ke sana, langsung download silahkan. Iya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kita tentang e-book tadi atau tentang Zero Waste juga masih kita buka kesempatan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya. Mbak Yeni, tadi kayaknya ada pertanyaan yang belum terjawab ya, yang tentang mengatasi tikus di kompos. Iya. Nah, ini saya juga pernah bermasalah dengan itu. Pernah Bagaimana bermasalah cara dengan mengatasi? itu kompos bagnya itu sampai di gerogotin gitu loh Mbak, sampai lubang gitu. Terus saya solusinya waktu itu kompos bag saya masukkan ke dalam pot bunga yang lumayan keras ya, dari semen atau apa gitu pot bunganya. Terus ini saya tambahin tanah di sekelilingnya gitu. Jadi intinya kan dia biasanya ngerogotinya tuh bagian bawah nih. Jadi bagian bawahnya agak saya tanam ke dalam pot bunga. Terus jadi bagian bawah kompos bagnya itu terendam tanah gitu. Jadi si tikusnya sendiri karena lumayan ketat ya antara pot bunga sama kompos bagnya itu, jadi dia udah nggak bisa ngerogotin bawahnya. Kalau untuk atasnya sih aman ya, kan ada resleting, ada penutupnya. Misal bahan yang lain yang juga aman, mungkin bisa pakai ember yang lumayan keras, terus nanti atasnya bisa dipakein penutup yang dikasih pemberat gitu, Mbak. Kalau Mbak yang tanya tadi kasusnya gimana ya? Ya, ada lagi yang informasi yang pernah saya dapatkan yang untuk mengatasi itu, jangan taruh di kompos bag itu bahan-bahan yang disuka oleh tikus, misalnya kayak ada tulang misalnya kan, atau ya sisa-sisa yang kira-kira akan disukai oleh tikus gitu, jadi dimasukkan ke sana gitu. Benar juga itu mungkin Mbak. Bisa juga. Mudah-mudahan bisa menjawab yang tadi Mbak. Kemudian ini lagi, bagaimana caranya mengajak orang-orang di sekitar kita untuk berzero waste? Mulainya dari mana ya? Mengajak orang. Pertanyaan dari Mbak Rina. Kalau saya, intinya dari diri saya sendiri, ketika saya ke warung, terus ke mana,
tempat beli jajan, bawa tepa, bawa tas itu, lama-lama orang komentar, "Duh, Bu ini rajin banget sih bawa apa tempat gitu." Iya Bu, soalnya kreseknya udah banyak. Iya iya, saya juga. Jadi sebenarnya akhirnya juga memantik mereka melihat kita melakukan itu, memantik mereka menyadari, iya Mbak, di rumahku juga udah banyak banget itu kreseknya, tapi kadang kok males bawa tasnya. Nggak apa-apa Bu, dibawa aja tasnya, dicantolin dekat pintu, nanti tiap belanja dibawa gitu aja. Jadi dari kita sendiri ketika mencontohkan pasti orang-orang akan notice kok, dan mungkin ada yang jadi ingin tahu dan tertarik untuk mencoba juga. Nah, saya lihat ternyata juga udah mulai ada beberapa tetangga yang melakukan hal itu juga. Bahkan tukang sayur yang tadinya dia sudah pakai kresek-kresek baru, ternyata dapat sumbangan kresek dari tetangga-tetangga yang mungkin kreseknya cuma kepake sebentar, udah nih pakai lagi aja buat nanti kalau ada yang beli ya, tapi kreseknya masih bersih ya, dan cuma buat naruh sayur bukan buat naruh makanan matang. Jadi si tukang sayurnya juga senang juga dapat terima hibahan kresek-kresek sehingga nggak jadi cuma sekali pakai doang. Itu yang pertama nyontohin. Yang kedua apa ya? Ya mungkin ini aja sih. Ya diajak ngobrol. Tapi kalau ngobrol ini ya kalau orangnya udah dekat kali ya. Ini ada tambahan dari yang lain ya. Saya biasanya cuma menyontohkan itu tadi, menyontohkan dari diri saya sendiri. Lama-lama orang akan ikut tertarik. Terus kayak ngasih kado juga. Dikasih kadonya misalnya tas belanja dari Purun gitu buat ngasih oleh-oleh ke tetangga, ternyata besok tasnya dipakai buat belanja, itu kan seneng gitu ya. Kalau dari saya seperti itu Mbak. Misalkan tambahan ya, misal kita mungkin punya peran lebih di lingkungan seperti jadi pengurus RT bisa dimanfaatkan. Dan ini si RT-nya belum ada bank sampah, bisa kita inisiatif bikin bank sampah, bikin promosi atau apa gitu yang sekiranya orang-orang mau menyalurkan sampahnya ke situ. Jadi ketika kita aktif dengan lingkungan sekitar juga akan membantu promosi tentang zero waste tadi. Dari saya demikian, Mbak Jenny, mungkin ada tambahan, silakan. Mungkin untuk mengajak itu mungkin lebih tepatnya keteladanan mungkin ya. Mulai orang kan lihat dan bertanya. Sama kayak saya saya juga punya pengalaman ketika bawa kantong belanjaan yang kita tolak, macam-macam respon dari penjual gitu. Ada penjual yang ini bonus, anggap apalah pakai mata gitu kan. Terus ada lain ya kita lagi. Nah, dan ada lagi yang itu bilang terima kasih gitu. Jadi keluar ongkos buat pembelian kresek gitu kan. Nah, jadi ya ketika berbelanja orang-orang udah melihat kan, oh ini udah biasa. Kadang-kadang ketika kita tidak bawa ini terlupa misalnya kan, malahan dia yang bertanya gitu. Jadi dengan memperlihatkan itu mungkin teman-teman yang orang-orang yang sama-sama berbelanja juga mungkin langsung ini ya katanya kita beli ikan atau beli ayam, ini bisa langsung masuk ke kulkas kan gitu. Dan servis dari yang jual pun agak lebih gitu kalau saya bawa wadah gitu, dan kalau beli ayam ya langsung nggak dibersihkan gitu kan, jadi kita nggak jadi bermanfaat sekali gitu. Dengan kita memulai dari diri kita sendiri, mungkin bisa membantu itu ya Mbak ya. Menambahkan ya Mbak ya. Iya, silakan Mbak. Boleh menambahkan Mbak ya. Iya, sebenarnya memang kan idealnya kalau kita ingin zero waste inklusif itu kan memang kita mulai dari circle terdekat ya Mbak ya. Tapi
memang terkadang tidak semudah itu gitu ya, kita mengajak keluarga terdekat atau mungkin teman kita yang terdekat gitu. Makanya kalau kita terkadang prinsipnya ya siapa aja deh gitu yang mau gitu diajak ya kita ajak gitu ya. Kalau tadi contohnya bisa contoh siapa, membuat tas belanja dan sebagainya. Bisa juga nih kalau teman-teman mungkin yang konten kreator atau gitu ya, suka main medsos, kita ngajaknya lewat medsos juga bisa gitu. Jadi kita gunakan saja gitu media atau juga cara yang sekiranya bisa mengajak orang lain yang disukai ya, mungkin kita sukai juga caranya gitu. Mungkin insya Allah bisa menarik apa ya, menarik orang lain untuk bisa apa ya aware dengan apa yang kita kerjakan sehingga nanti juga tertarik untuk ikut praktik zero waste itu sih kalau dari saya. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi bisa juga dengan berbagi seperti yang dilakukan oleh Mbak Rahma tadi itu ya, bikin kompos pas panen bagi-bagi ke tetangga. Yang mudah-mudahan mereka juga mengikuti apa yang kita lakukan. Ternyata untuk beli pupuk itu cukup gampang dan sesuatu yang tidak berguna di rumah kita ternyata bisa bermanfaat gitu ya. Ya, masih ada lagi kan kira-kira? Kalau tidak kita akan foto bersama dulu. Teman-teman boleh open ya ini oke teman-teman semuanya boleh open kameranya, kita akan berfoto bersama dulu. Rasanya nggak seru kalau nggak ada dokumentasinya gitu. Siapa nih Mbak Yeni? Silakan Mbak Lenti bisa Saya ya. dipandu ya. Ya, pasang senyumnya ini jadi satu halaman saja sih ya. 1, 2, 3. Ntar ya. Satu kali lagi ya. Mungkin bisa gaya lain gitu. Kayak gimana biasanya. Gaya yang lope-lope separuh atau gimana boleh juga. Ya. 1. Nah itu Mbak Alvina ya. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Ya, terima kasih sudah Mbak. Oh ya, untuk ini ya, pemenangnya gimana Mbak Yeni? Langsung dibacakan berarti ya Mbak ya? Pemenang door prize-nya. Ya, buat untuk yang sharing ataupun bertanya tadi ada Mbak Rama sama Mbak Fitra. Kemudian ada untuk quiz tadi ada Mbak Rama juga, Mbak Alvina dan Mbak Norma ya. Silakan kontak nanti. Ya, Mbak. Mungkin bisa kontak Mbak Esti ya. Ya Mbak, bisa klaim hadiah langsung ke saya ya. Karena kita tidak ada grup WhatsApp dan sebagainya, sehingga kami juga tidak tahu nomornya Mbak-Mbak yang ada di sini gitu. Jadi silakan langsung menghubungi maksimal 2 kali 24 jam mungkin Mbak ya. Supaya nanti. Ya, selamat buat para pemenang. Ya, Pemenang quiz selamat. dan Semoga bermanfaat. bagi semuanya. Dan baik, mungkin ada sedikit dari Mbak Prasad mau sampaikan. Mbak, ada informasi yang mau disampaikan.
Bagaimana Mbak Yeni? Oh, saya tidak Mbak terdengar. Rahma, Mbak Rahma. Ada suaranya Mbak? Oke, terima kasih Mbak Rahma. Itu tadi informasi dari KPI, konferensi perempuan Indonesia dan dalam sesi online dan offline. Online-nya itu pada tanggal 9 sampai tanggal 12 tanggal 22 ya Desember itu yang online, sedangkan yang offline-nya di bulan Februari pada tanggal 9 sampai 11 Februari di Batu Malang. Bagi teman-teman yang silakan daftar. Dan penting buat kita menguatkan akar pergerakan perempuan. Baik teman-teman semuanya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akan akhiri kegiatan kita tadi ini dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, kepada para Dinda, kakakku, kepada teman-teman kita dan para teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kita saling berbagi di sini tentang zero waste. Semoga kita bisa melaksanakan zero waste ini dari apa yang kita bisa, dari apa yang kita mampu, dari saat ini. Dan mari kita berzero waste dengan bahagia. Dan ini bukanlah suatu beban, karena kita sadar bahwa bumi kita sekarang kita baik saja. TPA-TPA yang ada mungkin di tempat-tempat domisili kita itu mungkin beberapa tahun yang akan datang kalau pengelolaannya tidak bagus, dia akan tidak bisa lagi diisi, terus sampah kita mau taruh di mana kalau tidak sekarang coba untuk kita sekarang kita coba menggunakan. Dan karena sampah-sampah itu produksi terbesar itu dari rumah tangga kita, maka mari kita mulai dari kita sendiri, kita kurangi, kita cegah untuk terjadinya, kemudian kita pilah, kemudian kita lakukan semampu kita. Dan
kalau kita sedang melakukan yang bahagia, insya Allah kebahagiaan kita akan ke kita dan kita akan bisa menjadi bagian dari orang-orang yang akan kita akan mewariskan bumi yang asli buat anak kita, dan kita bukan menjadi bagian dari yang perusahaannya, tapi mari kita menjadi bagian yang menyelamatkan bumi, yang menjaga bumi ini, yang telah memberikan banyak hal kepada kita, yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Mungkin itu saja. Semoga apa yang kami lakukan ini berhasil dalam kapasitas ini. Semoga Allah berkahi dan kita semua merasakan manfaat dan dampaknya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan bagi yang pemenang tadi jangan lupa klaim hadiahnya kembali ya. Nomor kontaknya sudah ada di chatroom. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Betul. Amin, insya Allah. Terima kasih semuanya.